marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga hidayah. Tak lupa juga kita junjungkan salawat beserta salam kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan membawakan dakwah singkat saya yang berjudul Mengenal Bahaya Tiara. Tahayur atau tiara secara bahasa diambil dari kata tahir yang artinya burung. Ini dikarenakan tahayur merupakan kebiasaan mengundi nasib dengan menerbangkan burung. Jika burung terbang ke arah kanan, maka akan bernasib baik, dan jika terbang ke arah kiri, maka akan bernasib buruk. Dalam istilah, tahayur berarti menganggap adanya kesialan karena adanya sesuatu. Walaupun pada asalnya anggapan sial ini dengan melihat burung, namun ini hanya keumuman saja. Adapun penyandaran untuk kejadian lain yang tidak memiliki hubungan sebab dan hanya merupakan tahayul semata merupakan tahayur. Semisalnya, jika ada orang yang bersin, berarti ada yang membicarakan. Jika ada cicak yang jatuh ke badan, berarti akan ada datang rezeki, atau ada juga yang beranggapan sial. Jika ada makanan yang terjatuh, maka ada yang menginginkannya, dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 131. Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kesialan mereka yaitu apa yang ditakdirkan kepada mereka dalam suatu riwayat yang berbunyi, kesialan mereka adalah di sisi Allah dan darinya. Maksudnya, kesialan mereka adalah dari Allah disebabkan kekafiran mereka sendiri dan keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasulnya. Ketahuilah, sesungguhnya tahayur adalah perbuatan yang dapat merusak tauhid karena ia termasuk kesyirikan. Terdapat di riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', at-tiyaratu syirku. At-tiyaratu syirku wa ma minna illa walakinallaha yuzhibuhu bitawakkal. Tahayur adalah kesyirikan. Tahayur adalah kesyirikan, dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali telah terjadi dalam dirinya suatu dari hal itu. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Perbuatan tahayur atau tiara dapat menyediakan tauhid seseorang dari dua segi. Pertama, orang yang bertahayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk tahayul dan keraguan-raguan. Mengharamkan tahayul didasarkan pada beberapa hal. Pertama, dalam tahayul terkandung sikap bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tahayul melahirkan perasaan takut tidak aman dari banyak hal dalam diri seseorang, sesuatu yang pada gilirannya menyebabkan keguncangan jiwa yang dapat mempengaruhi proses kerjanya sebagai khalifah. Baiklah, dengan demikian saya akhiri dakwah singkat saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, summa syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, haya bina an nashkuru syukran katsiran lillahi ta'ala alladzi qad ata'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Tanian, salatu wassalaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Who has guided the human being from the worst to the peace, or from bad condition to the better life. Okay, I would like to present my speech and the title 12 types sick heart according to the Quran. Di dalam Al-Quran ada 12 tipe hati yang sakit yang harus disembuhkan.
Apa saja? Yang pertama, hati yang berpenyakitan, yaitu hati yang tertimpa penyakit keraguan, kemunafikan, dan suka memuaskan syahwatnya dengan cara yang haram. Telah dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yatama'allazi fi qalbihi marad. Shadaqallahul azim, yang artinya sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. 2. Hati yang buta. Hati yang buta yaitu hati yang tidak dapat melihat dan menemukan kebenaran. Dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Shadaqallahul azim, yang artinya karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dadanya. Yang ketiga, hati yang alpa. Hati yang alpa yaitu hati yang lalai dari Al-Quran karena terlalu disibukkan dengan hal-hal duniawi dan syahwat yang menyesatkan. Dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahiyatan qulubuhum. Shadaqallahul azim, yang artinya hati mereka dalam lalai. Yang keempat adalah hati yang berdosa. Hati yang berdosa adalah hati yang menutupi kesaksian atas sebuah kebenaran. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'tumus syahadatu wa ma ya'tumha fa innahu azimun qalbuh. Shadaqallahul azim, yang artinya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. 5. Hati yang sombong. Hati yang sombong adalah hati yang congkak dan enggan mengakui keesaan Allah. Ia semena-mena melakukan kezaliman dan permusuhan. Dijelaskan dalam surah Ghafir ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yatama'allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Shadaqallahul azim, yang artinya demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. 6. Hati yang kasar. Hati yang kasar adalah hati yang tidak memiliki kasih sayang dan belas kasihan. Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau kunta fassa ghalisal qalbi lanfaddu ma haulik. Shadaqallahul azim, yang artinya sekiranya kamu bersikap keras lagi berbuat kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. 7. Hati yang terkunci. Hati yang terkunci adalah hati yang tidak mau mendengarkan hidayah dan enggan untuk merundungkannya. Dijelaskan dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khatama ala sam'ihi qalbi. Shadaqallahul azim, yang artinya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. 8. Hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak dapat dipulihkan oleh keimanan, tak dapat terpengaruh oleh nasihat dan peringatan, dan ia berpaling dari mengingat Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Shadaqallahul azim, yang artinya dan kami jadikan hati mereka keras membatu. 9. Hati yang lalai. Hati yang lalai adalah hati yang menolak untuk mengingat Allah dan mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatannya kepada Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' man aghfalna an zikrina. Shadaqallahul azim, yang artinya dan janganlah kau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. 10. Hati yang tertutup. Hati yang tertutup adalah hati yang tertutup rapat sehingga tidak dapat ditebus oleh ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi. Lalu mereka berkata, wa qalu qulubuna gulf, yang artinya hati kami tertutup. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 88. 11.
hati yang jauh dari kebenaran. Hati yang jauh dari kebenaran adalah hati yang melencang jauh dari cahaya kebenaran. Terdapat di surah Al-Imran ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. 12. Hati yang ragu. Hati yang ragu adalah hati yang selalu diombang-ambingkan oleh keraguan. Terdapat di surah At-Taubah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fi rabbihim yataraddadun. Artinya, sesungguhnya yang akan minta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu-ragu karena mereka itu selalu bimbang dalam keraguan. Itulah 12 tipe hati yang sakit menurut Al-Quran. Semoga kita terhindar dari 12 tipe ini. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Syukran, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Namun, kita melaksanakan puasa bukan hanya karena hal tersebut merupakan kewajiban diri kita sebagai seorang muslim, tetapi kita harus juga menjalankan puasa ini dengan yakin adanya pintu-pintu kasih sayang yang Allah buka ketika bulan puasa. Salah satu contoh pintu kasih sayang yang Allah buka adalah dengan dibukanya pintu-pintu ampunan bagi hamba-Nya yang melakukan puasa atau menjalankan puasa dengan penuh ketaatan dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah itu membangun karakter kasih sayang terhadap sesama. Karena kasih sayang Allah berikan kepada kita sesama manusia. Hadis menegaskan, "Man la yarham la yurham," yang artinya siapa yang tidak memiliki kasih sayang tak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu